Saya akan mulai dengan format seperti ini. Saya akan memberikan kamu 2 materi ya. 2 materi, lalu setelah itu kita akan tanya jawab. Tanya jawab bebas, kamu mau bertanya apapun, tapi dalam konteks 12 teknik jitu. Setelah itu kita akhiri. Oke, jadi siapkan semua pertanyaan kamu sekarang. Begitu sesi tanya jawab dimulai, kamu bisa langsung bertanya dan saya akan langsung tanya jawab sama kamu. Oke? Sekarang saya akan memberikan materi-materi dulu. Saya akan membawakan 2 materi. Materi ini sangat penting, namun bisa dibawakan secara singkat dan padat. Ya, jadi full konsentrasi. Dengarkan. Ini sangat penting. Materi yang pertama adalah tentang bully. Oke, materi yang pertama adalah tentang bully. Kalau kamu nggak tahu apa itu bully, ketik di chatbox, saya nggak tahu bully. Saya nggak tahu bully. Kalau tahu ya udah, nggak usah diketik. Ya. Saya hitung sampai 10, kalau belum ada di chatbox tulis saya nggak tahu bully, ya udah. Berarti saya asumsi semuanya tahu soal bully. Oke, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada satu orang yang nggak tahu bully. Bully. Oke, bully itu seperti ini ya. Bully itu teksnya itu B-U-L-L-Y. Ya, bully. Jadi itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya itu nggak tahu. Yang jelas bully itu artinya adalah kalau di sekolahan ya zaman SMA atau SMP kan ada jagoannya tuh, terus sama ada murid-murid yang cupu. Nah, terus jagoannya itu kayak pukul-pukulin yang cupu, kayak dihina-hina, pokoknya seperti itulah. Ya, tau lah ya bully ya. Kayak di pelonco gitu. Kayak senioritas, kayak lu cupu lu gitu. Terus diskriminasi juga ya tulisannya, betul. Ya seperti itulah ya. Jadi bully itu kamu diperlakukan tidak sewajarnya dan kamu tidak dihargai, kamu tidak dihormati, kamu dikatain, diculun-culunin. Nah, seperti itulah, itu bully. Oke? Jelas ya? Kalau jelas ketik di bawah, jelas, kita lanjutkan. Kalau jelas, kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang materinya ada 2. Ya, materi yang pertama adalah bully. Tentang bully. Oh, sebentar, saya buka catatan dulu, takut lupa nih. Ya. Materi pertama tentang bully. Materi kedua tentang apa ya tadi ya? Saya belum catat tuh, jadi lupa deh tuh. Udah, ntar juga inget. Oke, kita lanjutkan ya. Bully dulu ya. Jadi seperti ini. Kamu pasti tahu korban bully. Anak-anak culun di SMP SMA yang diculun-culunin, dikatrol-katroin, didiskriminasi sama yang preman-premannya anak SMA lah. Nah, itu bully ya. Nah, namun sekarang kenyataannya bully itu tidak hanya anak SMA aja. Itu berlanjut sampai tua. Oke, berlanjut sampai tua. Kamu udah umur pun kadang masih dibully sama teman-teman. Walaupun bulinya nggak dipukulin, tapi dikata-katain, direndah-rendahkan, ditakut-takutin. Gitulah. Tetap dibully sama teman-teman. Jadi bully itu nggak kenal usia ternyata. Kalau SMA mungkin bulinya pakai fisik. Kalau besar, udah usia, bulinya mungkin pakai perkataan ya. Didiskriminasi lah. Nah, lalu bukan hanya itu, wanita pun bisa membuli pria, dan ini banyak terjadi di mana wanita itu membuli pria, dia tidak menghormati pria, dan apalagi yang paling menakutkan itu di depan teman-temannya sang wanita, si pria dibully. Kayak, kamu ambilin minum sana, kamu cupu, kamu emang nggak berguna gitu. Padahal pacaran atau bahkan padahal nikah.
tapi tidak dihormati prianya di depan orang. Kalau tidak dihormati di belakang orang nggak apa-apa. Ini tidak dihormati di depan orang. Kamu juga pasti udah pernah lihat orang seperti itu ya, pria yang dibully sama wanita. Atau mungkin kamu sendiri yang dibully sama wanita. Jika kamu mengerti maksud saya, ketik di chat, saya mengerti. Nggak udah mengerti, kita lanjut. Saya mengerti. Oke. Nah, jadi sekarang saya akan membahas bagaimana agar kamu, bukan kita ya, karena saya tidak termasuk, agar kamu tidak menjadi korban bully, terhindar dari korban bully. Ingat loh, bully bukan cuma di SMA aja ya, tapi di kuliah juga ada bully, di kantor ada bully, di persahabatan pertemanan ada bully, bahkan percintaan pun ada bully. Semuanya ada bully-bully. Nah, gimana caranya supaya kamu tidak jadi korban bully? Oke? Kamu jadi tukang bully ya? Ya ada sangkut pautnya juga nanti. Ada sangkut pautnya juga dengan yang akan saya bicarakan ya. Menurut kamu menarik kan nih topiknya? Kalau menarik kita lanjutkan. Coba ketik di bawah. Oke. Kita lanjutkan ya. Tapi ini penting nih, si Hardy bilang kurang. Oh, kamu harus tahu karena bully terjadi sering, apalagi kita bergaul ya. Ketemu sama orang-orang baru, biasanya orang-orang baru ngeliat nih siapa nih anak baru, terus kita dibully. Ini sangat penting sekali. Bully juga bisa terjadi kalau misalnya kamu berteman dengan orang yang lebih tinggi kelasnya, tanda kutip tinggi kelasnya gitu ya. Kamu pasti tahu lah maksud saya ya. Atau orang-orang yang lebih terkenal dari kamu, terus kamu bukan siapa-siapa, kamu bergaul sama mereka, kamu bisa jadi korban bully. Bahan joke ya, dikatain, di-joke, diketawain, tidak dihormati. Seperti itulah ya. Jadi gimana caranya untuk terhindar dari jadi korban bully? Nah, sekarang hal pertama yang harus kamu pahami adalah kamu harus tahu dulu kenapa orang itu mau membuli seseorang. Ya, kenapa seseorang mau membuli orang lain? Apa penyebabnya? Apa sebabnya? Nah, kalau kamu pernah ngebully orang atau kamu tukang bully, kamu ngelihat seseorang itu, kamu bisa membedakan dia sesuai kategori. Begitu pertama lihat, sekejap aja, mungkin ya sekejap aja kamu lihat, kamu bisa tahu kategorinya nih orang. Kamu bisa lihat nih bukan orang sembarangan, terus kategori berikutnya ini orang sembarangan, terus kategori berikutnya ini orang yang kamu hargai, kamu respect, atau ini orang yang bisa jadi korban bully gitu. Jadi kamu tahu kayak punya perasaan ngelihat orang, wah kayaknya gue mau bully nih dia nih gitu. Dan orang lain juga yang ngebully kamu juga ngelihat kamu, mereka membuli kamu karena mereka melihat kamu seperti itu. Entah gimana kayak ada perasaan, wah ini lucu nih kalau gue bully nih, dan akhirnya jadi korban bully seperti itu. Ya, dan yang paling penting itu sekarang kenapa orang bisa dilihat orang lain dan masuk kategori buat jadi dibully gitu. Kenapa? Apa yang membuat orang melihat seseorang lain sebagai korban bully? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah, nah mungkin kamu mikir gini, karena emang tukang bully itu emang salah dia aja, gara-gara dia sifatnya seperti itu dari lahir, ya udah semua orang dibully. Jadi kalau gue jadi korban bully,
Itu salah si pembuli, bukan gue. Ya, saya ulangi. Eh, orang mau ngebully kamu itu karena emang dianya aja tukang bully. Gue nggak salah apa-apa. Ini salah dia aja, emang dia lahir tukang bully gitu. Mungkin kamu berpikirnya seperti itu. Kamu berpikir ini bukan salah kamu dan ini fenomena alam. Nah, karena kamu belum ngomong apa-apa sama tuh orang, kok tahu-tahu kamu dibully. Kenapa gitu? Nah, ini adalah hal yang salah. Orang membuli kamu bukan karena dia tukang bully. Orang membuli kamu karena kamu emang memancarkan aura bully, aura tukang dibully, aura culun gitu. Dan walaupun kamu belum komunikasi sama dia, cuma diem aja, tukang bully itu ngelihat gelagat kamu. Dan ingat ya, tukang bully bisa wanita loh. Wanita bisa ngebully kamu. Dia ngeliat gelagat kamu, dia bisa langsung punya keinginan untuk otomatis ngebully kamu gitu. Ya, jadi walaupun kamu hanya diam, nggak ngomong apa-apa, tapi pembawaan kamu itu pembawaan seseorang korban bully, ya udah orang langsung ngebully kamu. Jelas maksudnya? Jelas ya? Atau kita nggak ngomong bully. Kalau kamu nggak ngomong apa-apa, tapi orang lihat kamu sebagai gelagat kamu sebagai seseorang yang nggak pantas untuk dihargai, dia nggak akan menghargai kamu. Nah, kalau kamu pikirkan mungkin orang nggak menghargai kamu karena salah orang itu, wah dia emang jahat, dia nggak menghargai saya. Bukan, itu dari gelagat kamu yang dan dari perilaku kamu yang memancarkan bahwa kamu bukan orang yang pantas untuk dihargai atau kamu korban bully. Jadi orang lain respon ke kelakuan kamu itu, ke gelagat kamu, walaupun kamu nggak ngomong apa-apa, diem aja ya. Oke, jelas nggak maksudnya? Kalau jelas coba diketik. Kalau jelas diketik. Kalau jelas kita lanjutkan. Oke. Oke, sip, kita lanjutkan ya. Jadi ingat, kalau kamu tidak dihargai seseorang, atau kamu dibully oleh seseorang, baik itu teman, atau siapapun, atau wanita, itu bukan salah sang pembuli, tapi salah pembawaan kamu. Walaupun kamu belum komunikasi apa-apa, kamu diem aja, tapi pembawaan kamu memancarkan aura bully, orang-orang lain jadinya pengen aja ngebully kamu. Entah gimana mereka kayak punya keinginan otomatis untuk ngebully gitu. Ya. Nah, sekarang kenapa ada aura itu? Kenapa uh, ada hal-hal yang berkomunikasi kepada orang lain tentang kamu jadi korban bully, walaupun kamu nggak ngomong apa-apa, walaupun kamu diem aja. Kenapa itu bisa terjadi? Cek. Suara saya kedengar jelas ya? Kalau kedengar jelas, kalau lancar tulis lancar. Ini agak putus kayaknya. Cek. Suara saya kedengar jelas ya? Kalau kedengar jelas, kalau lancar tulis lancar. Ini agak putus kayaknya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Oke. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kamu selalu jadi korban bully, kamu tidak dihargai, dan hal-hal seperti itu walaupun kamu belum berkomunikasi sama orang lain? Kenapa aura ini atau hal ini bisa mancar ke orang lain berkomunikasi tanpa kamu ngomong apa-apa? Kenapa orang lain bisa menjudge kamu jadi korban bully atau tidak dihargai walaupun kamu nggak ngomong apa-apa? Oke? Kenapa ini bisa terjadi? Cek, apa suara saya lancar? Kedengaran nggak? Waduh.
Oke, cek. Kedengaran suara saya? Oke, cek. Kedengaran suara saya? Kedengaran ya? Cek. Ya, cek 1 2. Kedengaran ya? Kita lanjutkan yang tadi ya. Jelaskan semuanya yang tadi ya. Kalau jelas ketik jelas yang tadi kita lanjutkan. Oke. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Jadi seperti ini. Pada saat seseorang melihat kamu, walaupun kamu belum komunikasi sama dia, orang tersebut bisa tahu kamu ini orang yang dia akan hargai atau kamu hanya akan jadi korban bully dia. Oke? Pada saat orang lain melihat kamu, walaupun kamu belum komunikasi sama dia, dia bisa tahu kamu itu orang yang akan dia hargai atau kamu hanya akan jadi korban bully dia. Oke? Nah, kenapa bisa begitu? Karena pembawaan kamu, karena aura kamu memancarkan kamu itu orang yang bisa dihormati atau kamu adalah korban bully. Oke. Nah, sekarang pembawaan seperti apa dan aura seperti apa yang harus kamu tanamkan ke dalam diri kamu supaya kamu tidak dibully. Ingat loh, yang bully itu bukan cuma teman-teman aja, bukan cuma orang-orang aja. Wanita juga bisa membuli kamu. Oke? Nah, ini Indra WP bilang menjurus ke body language. Enggak, bukan cuma body language. Andai kan dia diem aja begini, dia diem. Ya, diem begini. Itu terlihat dari ekspresi wajahnya. Wajahnya tuh kelihatan, wah ini korban bully nih gitu. Kelihatan dari wajahnya, ekspresi wajah. Kamu bisa ngelihat aja nih orang kayaknya lucu nih gue bully gitu. Ya. Nih, dengar penting nih. Kalau kamu nggak mau jadi korban bully, kamu harus berhenti jadi orang yang panik. Saya ulangi. Kalau kamu nggak mau jadi korban bully, kalau kamu ingin dihormati, ya, saya ulangi. Kalau kamu tidak ingin jadi korban bully, kamu ingin dihormati, kamu harus berhenti untuk jadi panik. Maksudnya apa? Tahu nggak kenapa orang-orang suka membuli korban bully? Apa yang seru sih dari ngebully orang? Itu karena korban bully, kalau dibully, dia panik. Oke? Pada saat panik, itu yang lucu. Pada saat seseorang panik, itu jadi lucu. Ya, kamu juga pasti ngeliat orang panik lucu. Kalau di TV itu ada yang acara suka ngerjain orang, tiba-tiba apa sih itu namanya? Pokoknya gitu deh, ngerjain orang terus dikaget-kagetin gitu, ada hantu apa. Orangnya panik, itu lucu. Nah, kalau kamu tipe orang panikan seperti itu, ya super trap. Kalau kamu tipe orang panikan ya, kamu akan jadi korban bully secara otomatis, udah nggak pakai lama. Karena orang-orang membuli kamu. Karena orang-orang yang ngebully kamu itu pengen lihat kamu panik. Pada saat kamu panik, itu lucu bagi mereka. Jadi mereka senang ngebully kamu terus karena kamu panik. Jadi orang suka ngebully orang lain karena korban bully tersebut adalah orang yang panikan. Seperti itu, ya. Kalau orang ngebully kamu, kamu stay cool, nggak kasih respon, kayak santai aja atau ketawa aja, iya deh, ya whatever.
Kamu nggak akan jadi korban bully karena dia ngebully kamu. Dan kamu nggak memberikan respon yang dia inginkan, yaitu panik. Respon kamu adalah stay cool. Oke? Kalau kamu panik, tambah dibully lagi. Karena lucu. Orang mau bully itu pengen lihat respon panik. Jelas nggak? Kalau jelas, ketik di bawah. Ketik di bawah kalau jelas. Tambah dibully lagi. Karena lucu. Orang mau bully itu pengen lihat respon panik. Nah. Jelas nggak? Kalau jelas, ketik di bawah. Nah, sekarang nih. Ngomong soal wanita nih. Wanita juga suka ngebully pria loh. Jangan salah. Wanita tuh suka mancing-mancing cowok. Mancingnya macem-macem. Kayak, kamu jemput aku sekarang dong gitu. Misalnya kamu lagi sibuk nih. Kamu gak bisa jemput wanita nih. Dia bilang gini, kamu jemput aku sekarang dong. Terus, sorry aku lagi gak bisa jemput nih. Aku lagi ada urusan. Terus ceweknya langsung bilang gini, oh gitu ya. Kamu gak mau jemput aku ya? Ntar aku tinggalin kamu nih. Aku gak telepon lagi nih. Atau aku putusin nih. Atau aku tinggalin nih. Nah, kamu panik kan? Jangan. Nah udah. Kamu jadi korban bully. Oke? Itu cuma wanita. Tapi seperti itu. Banyak lagi. Kalau teman-teman kamu contohnya. Nakut-nakutin kamu. Kayak, ayo lu ntar begini loh, ayo lo, ntar begitu lo. Terus kalau kamu panik, terus gimana? Nah udah, kamu akan jadi korban bully. Nah, terus satu hal lagi bahkan lebih ini lagi, lebih gila lagi. Ya lebih gila lagi, kadang paniknya kamu nggak ngomong, cuma diem aja, kamunya diem, orang ngomong apa kamu diem. Tapi ekspresi muka kamu kan nggak bisa bohong. Tatapan mata kamu nggak bisa bohong. Itu kamu kayak kayak panik gitu kelihatan dan orang lihatnya nyebelin aja gitu, nggak tahu kenapa kayaknya ini orang lihat kamu kayak nyebelin aja karena kamu panik tapi kamu tahan gitu. Nah kayak gitu. Jadi ya walaupun kamu tidak ngomong apa-apa untuk menunjukkan kamu panik. Tapi kamu panik, ingat loh, emosi itu menular kan? Emosi itu menular, walaupun kamu nggak ngomong apa-apa, walaupun kamu diam, tapi kamu panik, di dalam pikiran kamu panik. Itu terpancar sama orang lain bisa tahu. Nah, orang-orang tahu-tahu ngerti kamu panik, gua bully nih dia nih. Oke. Jadi, kalau kamu pengen dihormati, kamu pengen dihargai, jangan panikan. Kamu harus bisa rileks, jangan ngasih respon panik. Karena begitu kamu panik, kamu jadi korban bully. Oke? Jelas? Kalau jelas ketik di bawah. Nah, ingat ya, tukang bully bukan teman-teman doang. Wanita juga bisa ngebully. Siapapun lah pokoknya. Kalau kamu panikan, udah, kamu dibully. Titik. Ntar andai kan bukan entah wanita yang bully kamu atau teman kamu, dan yang paling gak enak kan kamu dibully sama temen di depan cewek. Waduh, itu paling gila. Kamu dibully di depan cewek yang kamu suka sama teman kamu, itu nggak lucu. Dan yang paling lebih parah lagi, kamu dibully sama cewek yang kamu suka di depan teman-temannya. Aduh, itu udah nggak lucu. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kalau panik itu adalah hal yang membuat kamu dibully, gimana dong caranya supaya nggak panik kan gitu? Kan kita panik sendiri kan, suka keluar panik sendiri kan. Emang bawaan lahir kita orangnya panikan. Gimana supaya kita membuat diri kita tidak panik? Seperti itu. Ya. Caranya adalah dengan berani kehilangan. Ya, caranya adalah dengan berani kehilangan. Pada saat kamu berani kehilangan, kamu tidak akan panik.
Kamu panik karena kamu tidak berani kehilangan. Jadi panik. Tapi kalau kamu berani kehilangan, cuek aja, bodoh amat, apapun yang terjadi, terjadilah. Kamu tidak panik. Oke? Sekarang, berani kehilangan maksudnya apa? Berani kehilangan apa? Kan gitu. Nih. Satu, berani kehilangan muka. Ini paling penting, berani kehilangan muka. Ya, berani kehilangan teman. Berani kehilangan, nggak usah yang lain lah. Dua aja deh tuh, berani kehilangan muka sama berani kehilangan teman. Oh, satu lagi deh, berani kehilangan status. Tahu nggak kenapa kamu panik? Karena kamu nggak berani kehilangan muka. Kita bahas dulu yang nggak berani kehilangan muka seperti apa. Nah, seperti ini. Kamu kan mau tampak sempurna nih di depan orang, mau keren kan. Pokoknya tampak sempurna, nggak mau malu-maluin gitu. Jadi kamu nggak mau kehilangan muka. Begitu orang ngejek kamu tentang sesuatu yang tentang diri kamu lah, yang jelek-jelek tapi benar sebetulnya yang dia omongin itu benar. Kamu panik karena kamu kan nggak mau kehilangan muka, maunya ngasih lihat yang bagus-bagus aja. Begitu ada yang jelek dituduhin ke kamu enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Nah, panik. Begitu panik, kamu nggak berani kehilangan muka. Jadi korban bully, gitu. Kalau misalnya kamu nggak kamu berani kehilangan muka, misalnya orang bilang sesuatu yang jelek gitu, misalnya, alah lo jangan sosok keren deh, masuk tukang ngompol juga gitu misalnya. Kalau kamu gak berani kehilangan muka, kamu bilang, apaan enggak, lu yang kayak gini. Nah udah, korban bully. Tapi kalau kamu dibilang kayak gitu, masuk tukang ngompol juga, kamu stay cool karena benar. Dan kamu bilang, iya nih gue masih suka ngompol nih. Lu ajarin dong caranya supaya gak ngompol gitu. Misalnya kamu stay cool aja, nggak bodoh amat mau kehilangan muka apa enggak. Tapi yang penting kamu nggak panik, cool. Nah, tuh orang jadi mau bully kamu jadi males gitu kayak, iya ya gitu ya, iya gitu udah paling selesai. Karena kamu nggak berani kehilangan muka gitu. Kalau kamu berani kehilangan muka maksudnya, ya. Jadi nggak usah panik, tenang aja, jangan takut kehilangan muka. Kalau emang bener yang dituduhkan bilang aja, nggak usah. Tapi bilang bukan berarti kamu jelek-jelekin diri kamu. Bilang bahwa ya emang itu bagian dari hidup dan bukan berarti kamu diemin kalau jelek. Kamu akan perbaiki. Kalau emang jelek akan perbaiki. Tapi kan masih proses. Jadi ya udahlah. So what? Emang udah terjadi ya udah gitu. Ya misalnya kamu apalagi ya contohnya ya. Oh yang orang suka minder. Oh ini. Yang lain punya mobil, kamu cuma punya sepeda gitu misalnya. Kan kamu begaulnya sampai punya mobil, kamu cuma punya sepeda. Terus yang punya mobil ngebully kamu, cupu lu beli mobil dong sana, naik sepeda gitu. Kalau dia nggak berani kehilangan muka, dia langsung panik. Iya, habisnya gimana? Tapi gimana? Nah, kayak gitu panik, udah korban bully. Kalau kamu cuek aja beli mobil dong. Ya nanti aja lah, ngapain sih beli mobil? Enakan naik sepeda sehat. Ya udah, kamu nggak akan dibully karena kamu nggak panik gitu. Yang kedua adalah nggak takut. Tadi kan nggak takut kehilangan muka ya. Yang kedua nggak takut kehilangan teman. Nggak takut kehilangan cewek. Ya. Kadang orang suka ngebully kamu pakai ancaman. Ancamannya gini, gua nggak temenin lagi lo, nggak asik ah. Apaan sih lo? Lo teman gue bukan sih? Kalau teman gue lo gini dong. Nah, kalau kamu panik dan nurutin mereka, udah jadi korban bully. Takut dituduh kan. Itu juga takut kehilangan muka tuh. Cewek juga suka gitu tuh ngancemnya. Aku tinggal nih. Terus aku nggak telepon lagi nih. Aku putusin nih. Aku bilangin nih sama teman-teman kamu. Nah,
Kalau kayak gitu kamu kena, kamu langsung, oh iya jangan, ampun ampun, ya udah jadi korban bully. Tapi kalau kamu nggak takut kehilangan, kalau teman kamu bilang, ah nggak asik kah lu, males gue temenan sama lu, terus kamu bilang, iya biasa aja dong, gue kan pengennya begini, bukan berarti gue begini gue nggak pengen jadi temen lu kan, cuma kan hak gue dong untuk melakukan ini, gue kan nggak ganggu lu, iya nggak gitu. Jadi nggak takut kehilangan, yang teman yang mau ngebully kamu juga jadi pengen ngebully kamu, lihat panik juga jadi nggak enak kan. Oh iya, atau emang kalau dianya aneh, emang dianya malah marah-marah, ya udah, penting amat orang kayak gitu, ya kan. Cewek juga gitu, kalau dia ngancem-ngancem ya udah, misalnya aku nggak telepon lagi nih, aku tinggalin nih, kamu bilang aja ya udah tinggalin aja nggak apa-apa, so what, aku kan nggak ngerugiin kamu, kebetulan aja aku lagi emang pengen melakukan hobi ini gitu misalnya, kan aku udah terlalu sering ketemu kamu, sekali-sekali aku juga butuh me time, waktu dengan diri saya sendiri. Iya dong, kenapa enggak? Emang aku mau ngurusin kamu doang ya, aku ngurusin kamu sih, cuma emang ada kalanya aku juga harus ngurusin diri sendiri. Nggak mungkin dong kalau kamunya aku urusin, akunya sakit, ntar kalau aku sakit siapa ngurusin kamu, gimana sih? Nah, nggak bakal dibully tuh kayak gitu. Oke, jelas nggak? Kalau jelas ketik di chat. Oke. Jadi penting ya. Jadi penting ya. Nanti video, tenang aja, nanti videonya saya taruh di member area. Ini saya rekam kok videonya. Sekarang kita pakai suara doang karena memang koneksinya lagi putus-putus gitu. Soalnya yang ikut pelatihan online ini banyak kayak gitu ya. Nanti videonya akan ada di pas yang di arsip pelatihan online. Videonya saya rekam kok. Ini memang sengaja pakai sound doang karena lagi koneksinya lagi nggak bagus nih, supaya lancar. Yang penting kan isinya, ya kan, kontennya. Nanti toh juga ada videonya, kamu bisa review lagi. Oke? Sekarang berguna nggak nih materinya menurut kamu yang tadi saya kasih? Kalau berguna ketik di chat. Berguna. Oke, sangat berguna ya. Jadi saya ulangi lagi nih ya. Kalau kamu nggak mau jadi korban bully, baik itu teman-teman, wanita, atau keluarga, kalau kamu nggak mau jadi korban bully dan ingin dihargai, ingat kuncinya jangan panik. Kalau kamu panik, kamu jadi korban bully. Kenapa? Karena orang membuli seseorang pengen lihat dia panik. Karena panik itu lucu. Jadi orang ngebully-bully kamu sampai panik. Begitu panik ya udah kamu jadi korban bully. Dia ketagihan gitu ngebully kamu. Entah gimana kayak ya begitulah gitu. Kamu juga kalau ngebully orang, ketagihan ngebully orang, pasti karena kamu pengen lihat reaksi dia, reaksi paniknya. Begitu panik udah jadi korban bully. Nah, caranya supaya nggak panik, tadi saya udah kasih 2 tuh. 1, jangan takut kehilangan muka. 2, jangan takut kehilangan teman, wanita. Itu. Ya. Jadi jangan takut sama ancaman-ancaman yang dikasih. Kalau kamu nggak gini, kamu kehilangan aku nih. Oh, udah, jangan panik. Tenang aja, ya. Jangan takut kehilangan muka, jangan takut kehilangan teman, benda, apapun. Santai aja. Pokoknya intinya jangan panik. Oke? Ya, sekarang topik yang kedua. Topik yang kedua apa tuh tadi saya lupa sebelum catat. Ya udah, topik yang kedua nanti dulu saya ingat-ingat dulu ya. Sekarang kita buka tanya jawab ya. Oke, kita buka tanya jawab. Mau? Mau nggak nih buka tanya jawab? Oke, mau. Oke.
Sip. By the way, waktu saya tinggal sampai 8.45 ya. Jadi saya masih ada 15 menit. Oke lah, 20 menit lagi. 20 menit lagi lah ya. Kita tanya jawab aja 20 menit ya. Setuju nggak? Sip. Sip nggak nih? Oke, setuju sekali. Oke. Sekarang yang mau bertanya coba klik itu tuh apa namanya, klik tombol tanda bel di browser paling bawah sebelah kanan. Bawah kanan itu ada tombol bel kan, ya. Di dekat tulisan send. Yang mau bertanya klik, nanti saya akan buka mikrofonnya, kamu langsung ngomong di mikrofon ya. Oke, stop. Jangan klik lagi, ini udah kebanyakan nih yang nanya nih. Oke, saya mau buka untuk Fikrot dulu ya, Fikrot. Username Fikrot. Saya akan buka mikrofonnya. Segera ya, kalau lama-lama saya matiin nih mikrofonnya. Itu kamu di bagian paling bawah itu ada tulisan Talk Now. Ya. Kamu pencet tulisan Talk Now paling bawah tuh, di browser paling bawah ada tulisan Talk Now, pencet. Dan langsung kamu ngomong sama saya, langsung bertanya pertanyaannya apa, saya langsung jawab. Oke, Fikrot. Pencet langsung. Langsung bertanya. Ya, langsung. Yang lain dengar ya. Dengar suaranya Fikrot ya. Kalau dengar di chat. Di chat bilang dengar gitu. Coba ngomong Fikrotnya ngomong. Tak, udah kedengeran. Kamu ya, Fikrot ya. Itu kan di sebelah Talk Now itu ada slider. Slider mic-nya kamu gedein. Slider speakernya kamu kecilin. Di Talk Now itu, di Talk Now sebelahnya itu ada. Halo, tes. Nah. Itu, Bang. Oke, langsung aja pertanyaannya. Halo. Oke, langsung aja pertanyaannya. Ya, Bang, tentang 3 kalimat sakti jitu. 3 kalimat sakti jitu. Halo. Iya, kenapa? Halo, Bang. Iya, kenapa? Gimana? 3 kalimat sakti jitu. Iya. Kenapa? Gimana? Saya mau bilang 3 kalimat sakti jitu di ini tempat publik, tapi saya kurang pede, Bang. Kenapa? Itu caranya biar jadi pede konsisten gimana ya, Bang ya? Ya bilang aja. Kenapa? Kamu tahu nggak kenapa kamu nggak pede? Biar. Tapi saya kadang kalau mau maju, mau mengatakan 3 kalimat sakti. Kenapa kamu nggak pede? Kenapa, Bang? Karena kamu takut malu. Takut ditolak dan takut malu. Tapi saya nggak ada pikiran negatif, Bang. Nggak ada pikiran negatif. Takut ditolak dan takut malu. Iya, tapi saya nggak ada kepikiran hal-hal negatif di kepala, Bang. Tapi nggak tahu kenapa pas mau maju itu malu gitu loh, Bang. Apa nggak berani maju gitu. Kamu tadi bilang nggak ada pikiran negatif, tapi pas mau maju malu. Nggak gitu loh, Bang. Tadi bilang nggak ada pikiran negatif, tapi pas mau maju malu. Gimana sih? Enggak. Jadi pas mau maju itu nggak berani gitu maksudnya. Kenapa nggak berani? Jadi kan mau bilang nggak tahu kenapa. Kamu tahu. Maju, kenapa? Kamu tahu. Ayo, kalau misalnya kamu tahu, kira-kira apa? Kira-kira aja. Cuma nggak sadar. Kira-kira aja apa? Kalau misalnya kamu tahu, ya. Ya mungkin saya kurang pede. Kenapa nggak pede? Kira-kira aja kenapa nggak pede? Halo? Ya, kira-kira kenapa nggak pede? Kira-kira aja. Kenapa nggak pede? Kira-kira aja kenapa nggak pede?
Ya mungkin apa ya? Kadang tuh saya pede bang, tapi Kira-kira kenapa nggak pede? Kira-kira aja. ya nggak pede karena mungkin apa namanya karena dari fisik atau apa gitu. Nah, itu ketahuan. Saya apa namanya kalau maju gitu tiba-tiba grogi. Kadang Itu saya ketahuan. paksain gitu. Itu ketahuan. Pas udah maju grogi banget gitu Itu loh bang. karena kamu berpikir bahwa fisik kamu itu nggak layak kemarin- untuk ngomong. Saya pernah kemarin nyamperin SP. Karena kamu berpikir Iya. bahwa fisik kamu itu nggak layak untuk ngomong. Kadang saya paksain just do it bang. Pas sudah saya paksain, saya depan-depan muka sama orang, tiba-tiba saya groginya itu kayak gimana gitu loh bang. Aneh sendiri gitu loh bang. Oke, begini. Kamu tahu kenapa grogi? Karena kamu berpikir bahwa kalau kamu ngomong orang harus kasih respon bagus. Kamu tahu kenapa grogi? Kalau orang nggak kasih respon bagus, kamu nggak enak rasanya. Kalau kamu ngomong, Betul nggak? kasih respon bagus. Betul nggak? Kalau orang kasih respon bagus, kamu nggak enak rasanya. Kamu takut kalau orang Oh gitu. Kamu takut Ya, ya. kalau kamu ngomong orang diem aja ngeliatin kamu aneh. Kamu Ya, ya. takut kayak gitu, bener nggak? Kamu takut kalau kamu ngomong orang diem aja ngeliatin kamu aneh. Kamu takut kayak gitu, bener nggak? Oh iya benar. Nah, jadi begini. Kamu Jadi kita intinya takut gitu ya, Bang. ya, Karena jadi kamu bilang 3 kalimat sakti tujuannya bukan untuk dibales. Tapi ngomong 3 kalimat sakti buat ngomong aja, buat lucu-lucuan. Tapi ngomong aku buat ngomong. Kalau kamu Oh, tujuannya- jadi kita nggak usah ada pikiran untuk apa namanya Kalau kamu ya gimana? untuk berhasil gitu pasti Jangan, takut ya, Bang. jangan. Makanya jangan mikir harus berhasil, kan saya udah bilang di Kalau di kita- modul berapa tuh? makanya jangan mikir harus Kamu lakukan saja tanpa peduli hasil. Kan saya udah bilang. kamu lakukan saja. Kalau kamu peduli hasil pasti grogi karena kalau nggak berhasil kamu sakit hati. Oke? Kalau kamu peduli hasil, pasti gue. Sekarang begini. Sekarang begini, kamu nggak peduli hasil. Tunggu, sekarang begini, kamu nggak peduli hasil, ya. Kamu coba sama 50 orang. Nggak peduli, pokoknya 50 orang hari ini 50 ngomong. Ya, dari antara 50 itu, ada nggak 5 yang bales? Menurut kamu? Iya. Jadi antara 50 itu ada nggak 5 yang bales? Menurut kamu? Pasti ada, Bang. Ya udah, kalau ada ya udah. Jadi, Pasti ada. Jadi kamu targetnya bukan untuk dapat respon, targetnya adalah ngomong ke Oh, gitu. 20 orang sehari atau ke 30 orang sehari. Udah gitu aja. Adalah ngomong ke Kalau begitu pede-pede aja kan? ke 30. Bener nggak? Udah gitu aja. Oh, gitu. Iya ya, Bang. Kalau gitu pede-pede aja kan? Iya. Bener nggak? Betul, betul. Oke. Thank you ya. Bisa ya? Oke. Thank you ya. Oke, Bang. Ya, makasih, Bang. Bisa ya. Oke, sekarang saya buka untuk Kuane ya, Kuane. Nickname Kuane saya buka sekarang buat kamu. Segera pencet di bawah Talk Now. Setelah pencet Talk Now, ya Kuane, ayo setelah Talk Now langsung ngomong pertanyaannya. Ayo, ada nggak nih Kuane? Pencet Talk Now ya, di bawah Talk Now. Terus slidernya diatur tuh, slider speakernya dikecilin, mikrofonnya dibesarin. Oke, Kuane headsetnya nggak berfungsi. Oke, saya matiin Kuane ya. Ini biar cepet aja nih. Kita nggak jangan lama-lama. Kalau lama-lama ntar membosankan ya. Sekarang Razak, R-A-Z-A-Q. Razak, saya buka mikrofonnya. Silakan pencet Talk Now. Silakan pencet Talk Now. Razak, silakan pencet Talk Now. Razak, silakan pencet Talk Now dan langsung bertanya. Yuk.
Ya, halo, ya gimana? Langsung pertanyaannya. Ya, halo, ya gimana? Langsung pertanyaannya. Ya, sepertinya Razak juga bermasalah nih. Saya matiin ya. Sekarang Rifki. RIVKYY. Rifki, saya buka mikrofonnya. Langsung pencet talk now di bawah. Pencet talk now. Slider speakernya dikecilin. Slider mikrofon dibesarkan. Ayo langsung. Langsung ya Rifki. Pertanyaannya segera. Ya Rifki gimana? Ya, cek. Cek 12. Cek 12. Ya, Rifki sepertinya belum. Oke, saya balik lagi ke Razak nih. Razak sepertinya udah bisa ya kamu ya. Saya buka lagi mikrofonnya. Langsung ngomong ya. Pencet talk now ya Razak. Cepat, cepat. Ya, Razak gimana? Halo, halo. Ya, gimana langsung pertanyaannya? Halo, halo. Pertanyaannya gimana? Ya, Razak pertanyaannya gimana? Ya, Razak pertanyaannya gimana? Razak. Oke, bermasalah. Rofi ya sekarang, Rofi. Rofi. Rofi, saya buka mikrofonnya, tinggal pencet talk now di bawah. Ayo, langsung. Rofi. Pencet talk now langsung bertanya. Rofi mana nih Rofi? Iya, nggak bisa juga nih Rofi ya. Rofi, gimana? Rofi mau ngomong nggak nih? Pencet talk now di bawah, talk now. Ya, saya putus Rofi ya. Sekarang Tommy Kazuo. Tommy Kazuo ya. Saya buka mikrofonnya Tommy Kazuo. Ayo Tommy Kazuo langsung. Langsung bertanya Tommy Kazuo, pencet talk now ya di bawah talk now sampai warna merah. Langsung bicara. Ayo. Tommy Kazuo. Gimana nih Tommy Kazuo nih? Lagi di ruang rapat. Nah, di ruang rapat kok pencet nanya. Oke ya, saya matikan Tommy Kazuo ya. Sekarang Vicky Prasetya. Vicky Prasetya. Saskia Gotik. Kamu apain itu Saskia Gotik? Maaf ya, saya bercanda kadang suka kelewatan, tapi ya saya rasa sih nggak apa-apa ya, karena memang kita kan sudah dewasa. Jadi Vicky Prasetyo, Saskia Gotik, kamu udah entok belum? Oke, baik. Vicky Prasetyo, saya buka mikrofonnya. Vicky Prasetyo, saya sudah buka mikrofonnya, silakan. Klik talk now. Vicky Prasetyo, klik talk now, ayo cepat. Gimana nih Vicky Prasetyo? Nggak bisa, oke baiklah. Sekarang yang mau bertanya siapa lagi? Yang mau bertanya, tapi harus punya mikrofon ya. Harus punya mikrofon ya. Pencet di paling bawah sebelah kanan itu ada tombol bel. Ya. Tombol bel, pencet tombol belnya. Kanan bawah.
Ya, di kanan bawah itu ada tombol bell. Pencet, sebelahnya tulisan send. Ya, yang mau bertanya. Oke, Mr. Wiji ya, saya buka mikrofonnya Mr. Wiji. Mr. Wiji, saya buka mikrofonnya. Pencet talk now yang di bawah itu ada talk now, langsung pencet Mr. Wiji, talk now-nya langsung bicara. Doni habis ini Doni ya, sabar Doni. Ya, Mr. Wiji silakan langsung. Mikrofonnya. Pencet talk now. Ayo, cepat yuk. Tolong yang mau bertanya harap sudah siap dengan mikrofonnya ya. Jadi yang lain nggak terganggu nunggu terlalu lama. Oke. Ya, Mr. Wiji gimana mau bertanya nggak nih? Kalau bertanya pencet talk now di bawah sampai warna merah terus langsung tanya pertanyaannya. Mana nih? Nggak ada ya, Mr. Wiji ya. Oke, sekarang Rofi. Saya kasih kesempatan yang kedua kali ya, Rofi. Kalau sampai sekarang nggak ada, ya udah. Ini terakhir nih, kesempatan terakhir. Kalau kamu nggak ngomong ya sudah. Rofi, udah saya buka. Langsung pencet talk now sekarang. Ayo, Rofi. Cepet. Rofi, mana Rofi? Rofi. Nggak ada Rofi ya. Mana ini Rofi? Mau bertanya nggak? Pencetnya itu yang bawah. Paling bawah itu ada tulisan talk now. Ayo cepat. Rofi nggak usah lah ya. Kelamaan nih. Ya udah kita nggak usah tanya jawab aja kalau kayak gini. Mana nih yang punya mic? Katanya mau tanya jawab. Tapi nggak. Siapa yang mau tanya jawab yang punya mic? Pencet tombol bell. Pencet tombol bell di bagian bawah kanan. Bawah kanan itu tombol bell. Ayo pencet. Cepat. Ya, ARR ya. ARR ya. Saya buka mikrofonnya. Langsung ngomong. Langsung ngomong ARR. Cepat. Pencet talk now yang bagian paling bawah itu talk now. Ayo. Bisa? Nggak bisa juga. Ayo, gimana? Iya, ARR itu slidernya di sebelah talk now. Itu kan ada mikrofon. Itu digedein slider mikrofonnya. Terus yang slider speakernya dikecilin. Yuk, langsung bicara. Pertanyaannya. Ya. Langsung. Ini Bang mau nanya, Ya. waktu mau nanya kenapa sih kalau misalnya lagi sendiri nggak bisa, nggak lebih pada sama temen gue pas mau apa namanya yang tiga kali maksati itu Bagaimana? malah lebih pada kalau lagi bareng sama teman-teman. Oh. Oke. Jadi kalau pas lagi sendiri itu kadang-kadang saya kan pernah nyoba mau menggunakan cara yang tiga kalimat sakti. Kalau pas lagi sendiri itu kayaknya Kurang apa? kayak punya gimana ya, berani inginnya sih ya sendiri, gimana ya caranya ya kalau
nggak ada teman, Ya, ya sekarang kamu ngapain? nggak maksimal gitu. Sekarang gini ya. Kan yang mau dapet cewek kamu bukan teman. Oke, yang udah dapet cewek kamu bukan teman. Ya udah kamu yang usaha. Sekarang teman kamu nemenin kamu kan nggak bisa setiap saat. Seperti itu. Ya, kamu perlu ada temen karena takut nanti kalau ada yang ngebukin kamu ada temen ngegebukin juga gitu. Kalau mau berantem ada temen mungkin kayak gitu. Aku nggak ngerti lah. Pokoknya intinya kamu harus berpikir bahwa ini semua perjuangan kamu. Ada teman atau enggak ya kamu sendiri yang harus gerak gitu. Mending kalau kamu punya teman. Kalau kamu nggak ada teman sama sekali, nah lo kamu nggak gerak-gerak lagi. Jangan tergantung sama teman kayak tergantung sama narkoba. Kamu harus lepas dari ketergantungan itu gitu. Ya. Nah, caranya gimana supaya kamu bisa bergerak sendiri? Adalah dengan menciptakan tekanan. Kan di situ ada tuh modul berapa ya? Modul 3 ya, Super PD ya. Ciptakan tekanan. Jadi kamu misalnya punya mobil gitu ya. Mobilnya kamu kasih teman kamu bilang, kalau misalnya dalam 2 minggu aku nggak dapet cewek kayak gini atau aku nggak bisa ngomong ini sendirian, ambil deh mobil aku kayak gitu. Atau kamu misalnya punya duit 100 juta, kasih saya 100 jutanya, bilang sama saya, nanti kalau misalnya sebulan saya nggak dapet cewek kayak gini, ambil deh uangnya. Nah, kayak gitu. Itu namanya menciptakan tekanan. Jelas nggak? Jelas nggak? Ya jelas Bang. Nah, berani nggak ciptakan tekanan? Cek. Berani nggak? Oh iya jelas. Berani nggak? Jadi harus ada teman gitu ya. Iya, berani nggak? Ya bisa. Hah? Berani Bang. Berani. Apa tekanan yang mau kamu bikin apa? Jangan berani dong, harus bilang dari sekarang. Aku mau bikin tekanan ini. Ya berani. Apa tekanan yang kamu akan bikin? Apa? Halo? Apa tekanannya? Semacam ngasih barang Ya apa? Barang kamu apa? yang di luar. Ya bos. Hah? Semacam ngasih Iya, kamu punya apa? Kamu punya apa? ya, gitu, Bang. Macam uang. Iya, kamu punya apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Kamu punya barang apa yang akan kamu jadikan tekanan? Mau mikir-mikir dulu. Macam yang Ya udahlah. barang menurut kita berharga gitu. Iya, kamu punya apa? Kamu punya sesuatu yang berharga nggak sekarang? Yang barang yang menurut Kamu punya sesuatu yang berharga nggak sekarang? Halo, Kamu punya sesuatu yang berharga nggak? ya Apa? Apa? ada Apa? Bang. Iya apa? Oh my god, apa? Uang gitu uang ya. Kamu mau apain tuh uang? Buat ciptaan tekanan. Aduh, lemot ya. Ya buat kasih sama dia terus kalau misal dalam waktu yang ditentuin belum dapat Kasih siapa? Kasih siapa? Kasih siapa?
Ya udahlah, oke lah. Kamu ngerti maksudnya tapi ya. Ya udah, oke. Karena si ARR ini prosesornya masih prosesor lama, ya udahlah. Kita lanjut ya. Oke, saya masih ambil 2 pertanyaan lagi ya. Yang mau nanya siapa? Oke. Hardi ya, Hardi. Hardi siap ya, Hardi. Kalau siap ketik di chat. Hardi siap. Kalau udah siap, sip langsung. Doni deh, Doni. Doni dulu, Doni ya. Habis Doni, Hardi ya. Tuh, pencet talk now, Doni. Pencet talk now. Habis ini Hardi siap-siap ya. Hardi siap-siap. Doni dulu. Doni pencet talk now, langsung bicara ya. Mikrofon, slider mikrofonnya sebelah talk now dibesarkan. Slider speakernya dikecilkan. Ayo talk now. Doni, ayo Doni, cepet Doni. Bagian bawah itu ada talk now tuh. Pencet sampai warna merah. Doni, mana nih Doni? Gimana? Bisa nggak Doni? Aduh, lama ini. Ayo, Doni, gimana? Doni. Doni, bisa nggak? Coba ketik di chat, bisa nggak? Doni. Ya, nggak ada respon kayaknya ya. Ya udahlah, Doni. Padahal dari tadi dia bilang tuh, mau tanya. Giliran dibuka. Ya udah, talk now. Ayo, pencet. Kamu ngomong, Doni. Ayo. Ayo, cepet dong. Ya udah, ngomong. Mana? Mana suaranya? Bisa? Aduh, kelamaan Doni ya. Maaf ya, Doni. Kamu kelamaan sih. Ya udah, sekarang Hardi ya, Hardi. Hardi saya buka tuh, Hardi. Ayo langsung. Ya, langsung ngomong. Iya, pertanyaannya? Gini keren. Kemarin udah cobain yang lewat sosial media. Ya. Halo. Ya, langsung. Yang lewat sosial media. Lewat sosial media itu udah cobain ke 100 orang. Ya. Itu tetap aja masih belum ada respon, atau mau gua tambahin lagi, atau mungkin ada kata-kata menarik Sorry. lainnya dari lu. Ulangi. Suaranya putus-putus. Yang penting sosial media, Facebook atau Twitter, udah gue cobain 100 orang. Oke. Dan hasilnya sampai sekarang sih belum ada respon sama sekali gitu. 100 orang nol. Lagi gitu. Nggak ada yang Kesalahan di mana gitu. nggak ada yang ngomong 100 orang nol sama sekali, nggak ada yang respon. Iya. Sama sekali nol. Betul. Nah, Itu pakai apa? Pakai apa? nggak ada yang respon sama sekali. Pakai apa? Facebook. Apa? Pakai apa? Komunikasi ya? Kata-kata sakti ya? Yang ke sosial media. 100 orang nggak ada sama sekali. Halo? Ini aneh ya kalau 100 Nggak ada. kalau 100 orang nggak ada sama sekali itu. Nggak ada. Kamu cek ya, itu
kamu punya akun itu diblok apa enggak. Ini saya nggak tahu, ini salah satu fenomena alam yang aneh ya. Paling enggak kamu dapat respon. Kalau misalnya kamu nggak dapat respon, mungkin kamu ngirimnya ke akun palsu atau ada masalah sama Facebook kamu. Sekarang kamu ngiriminnya pakai apa? Kamu add dia friends atau gimana? Atau kamu message? Enggak, dari message. Dari message. Dari message. Oke, message-nya 100 kali dalam langsung terus-terusan. Kurang lebih Aduh, suaranya enggak, lebih. gimana? Sehari kurang lebih 5 kalau nggak salah, 5 atau 7. Bagaimana? Sehari 5 atau 7. Sehari 5 sampai. Sehari kiriminnya 5 sampai 7. Oke, berarti profil kamu lihat profil kamu deh. Mungkin profil kamu gambarnya gambar setan kali. Orang jadi takut. Ya, kamu cek profil. Kan saya udah bilang kalau misalnya kamu pakai Facebook, yang menentukan faktor keberhasilan kan ada 2 ya. Satu message, satu profil. Oke? Jadi mungkin kamu harus cek profil kamu. Ya kan di situ saya kasih ininya ya, saya kasih profil yang bagus seperti apa. Coba kamu bagusin profil, ya. Gitu, oke? Oke. Coba profilnya kamu bagusin dulu. Oh ya, by the way ini teman-teman, kalau entah gimana ya, ini sekedar info aja. Facebook itu sekarang yang main itu rata-rata orang tua ya. Dan cowok-cowok. Kenapa? Karena mereka main game Facebook. Yang cewek-cewek sekarang mainnya di pet semua. Di pet. Pasti tahu pet ya. Dan pet itu cuma 150 orang gitu. Jadi ya entah kenapa pakai Facebook ya, jadi lebih untung-untungan sih ya, bukan lebih pasti, karena orang-orang sekarang mainnya pet. Cewek-cewek mainnya pet. Gitu. Oh ya, by the way teman-teman, harap add Instagram saya ya, Ronald Frank. RONALD FRANK ya. Di situ saya kasih foto-foto bagus. Kalau mau cuci mata, melihat wanita-wanita cantik, ya silahkan langsung ke Instagram saya. Oke, Hardi, terima kasih ya. Hardi, saya putus dulu. Sekarang yang lain yang mau apa namanya? Tanya lagi, saya masih buka untuk 1 kali lagi ya. Oke. Instagram saya harap di-add ya. Nah, itu Instagram saya penuh dengan foto-foto kehidupan saya, foto-foto yang seru-seru. Ya emang sih agak narsis, tapi semoga menjadi inspirasi buat teman-teman untuk memiliki kehidupan yang seru. Gitu, punya teman-teman banyak, bisa foto-foto sama teman-teman cewek kalau kamu tergila-gila sama teman-teman cewek. Kalau saya sih biasa aja, namanya cuma teman kan. Ya kan, ya ada juga teman tapi mesra, tapi ya sepertinya saya sudah tidak tergila-gila lagi sama wanita, biasa aja. Oke, kalau dulu kan, wah cewek gitu. Ini sekedar curhat aja ya teman-teman. Biasanya kalau yang belum pernah ngerasain tanda kutip ngerasain cewek gitu, pengennya dapet cewek banyak gini-gini, tapi kalau udah 1, 2, 3 kali gitu kayaknya biasa aja. Dan cantik itu relatif jadinya lama-lama. Kadang ada yang mukanya biasa aja tapi servisnya oke. Itu bisa jadi cantik gitu. Dan ada yang cantik tapi kelakuannya kayak pelacur gitu misalnya, nyebelin apa, males gitu, entahlah ya seperti itulah. Anyway, jadi curhat. Yang mau bertanya satu lagi ya, karena saya harus akhiri dulu karena memang saya ada perlu. Nanti by the way ingat ya, ini akan saya upload, terus ada
jadwal-jadwal dadakan nanti saya taruh di apa namanya di member area. Kamu cek terus member area, nanti ada jadwal dadakan. Kali-kali aja siapa tahu selain hari Minggu 2-3 kali saya mengadakan conference seperti ini kan. Seru kan? Bisa tanya jawab, bisa saya kasih materi seperti itulah. Oke? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau yang mau bertanya lagi langsung ini ya, langsung oke deh, di chat deh. Kalau mau bertanya di chat deh. Tapi saya jawabnya singkat-singkat ya. Sebetulnya kalau ngomongnya pakai dialog kan lebih seru gitu kan. Kamu dengar saya jawab, kamu tanya, saya jawab, kamu tanya, jadi cepet. Kalau di chat kan ya saya jawabnya jadi seadanya seperti itu. Ya. Mana nih? Notifikasi via SMS juga dong. Ya kamu lihat aja di member areanya. Ya. Jangan males ah. Kan saya SMS kamu kan pakai duit. Ntar yang beli 12 teknik Jitu minta di notifikasi SMS. Yang beli kan ribuan, banyak bener. Saya harus SMS semua gitu. Atau khusus kamu doang. Ntar kalau khusus kamu doang, ntar yang lain pada iri lagi nih, Mr. Wiji nih. Notifikasi SMS. Oke? Cejo. Oh ya, voucher seminar kenapa nggak bisa dibuka? Ya bisa, bukanya pakai PDF. Ada Acrobat Reader, ya. By the way, udah pada dapat ini kan nih? Voucher seminar kan? Pada mau ikut seminar nggak nih pakai vouchernya? Ketik coba di bawah. Mau ikut seminar pakai voucher apa enggak? Ketik. Mau. Siapa yang udah daftar? Ayo ketik di bawah yang udah daftar siapa pakai voucher. Oke, udah daftar ya? Belum ada duit, cari duit. Kalau misalnya kamu nggak ada duit, kasih aja vouchernya ke teman kamu. Itu bisa digandain sampai 5 loh, 5. Mana ada orang ngasih voucher bisa digandain sampai 5? Nggak ada, ngaco. Cuma yang beli 12 teknik jitu mikat wanita oleh Ronald Frank pastinya. Cepetan daftar seminar, bisa tuh 5 orang digandain ya. Yang lain bayar mahal nggak pakai voucher. Kamu itu bayar murah itu pakai voucher. Gandain lagi 5 ada temen. Jadi kamu datang ke seminar nggak sendirian. Jadi sama teman-teman gitu ya. Jadi kalau ada yang ngajak berantem, kamu ada yang nemenin. Seperti itu. Oke? Ya, ajak teman-teman kamu. Nanti saya bawa wanita deh. Ntar biar kamu kenalan di seminar ya. Tapi nggak semua kota ya. Karena nggak setiap kota saya punya teman cewek nih. Nah, ada beberapa kota besar aja sih ya. Ntar saya bawa teman wanita saya ngobrol sama kamu. Biar kalau ngajak teman biar ditemenin sama teman kamu nggak grogi ya. Kalau kamu nggak ngajak teman nih, nggak pakai voucher seminar nih, ntar saya bully kamu, oke? Ntar saya bulinya lebih parah dari Vicky Prasetyo, ya. Karena Vicky Prasetyo kerjanya cuma bisa ngentot. Oke, baik. Saya baca lagi. Oke, maaf tadi saya kelepasan ya ngomongnya ya. Itu bukan kasar, itu enak. Oke, maaf ya tadi saya ngomong enak. Itu kebiasaan saya kalau berbicara dengan wanita. Anyway. Oke. Pengumuman. Oke, sebelum saya lanjutkan pengumuman ya. Seminar ini mulainya tanggal 12 sampai 13. Nah, ini kan masih bayarnya early bird. Early bird itu yang lebih murah dari harga normal. Makanya cepetan daftar seminar. Ntar dikit lagi dia harga normal. Kalau harga normal itu mahal loh. Terus ya teman-teman, kalau yang udah punya voucher, mau ikut seminar, mau pakai vouchernya, ajak teman kamu. Ya, karena kalau nggak rugi, ngapain dapat voucher nggak dipakai, kan gitu. Mending ngajak teman kamu 5 orang ya. Kalau misalnya nggak punya duit, nabung lah. Zaman sekarang nggak punya duit, kamu kuliah aja ya, kuliah. Biaya masuknya aja itu udah puluhan juta. Nggak diajarin tuh cara dapat cewek. Ini cuma beli 12 teknik jitu memikat wanita. Hanya dengan 499.000. Dapat voucher nggak dipakai, bikin malu aja ya. Jadi segera, buruan ajak teman-temannya.
untuk daftar seminar karena nanti harganya mau naik jadi harga normal. Kan sayang tuh, ya kan, sayang. Jadi ya ya udah buruan daftar. Oh ya, nanti kalau kamu daftar buruan itu letak kursinya itu di depan. Kalau semakin lama letak kursinya di belakang. Kalau letak kursinya di belakang, kamu susah nanti kehalangan sama orang-orang yang di depan kan. Yang di depan juga kan kalau tinggi-tinggi kamu ngelihat leher-lehernya mereka semua gitu. Kamu mau ngelihatnya langsung ke pembicaranya. Nanti ada saya yang bicara, saya juga bawa beberapa teman-teman saya para pria idaman yang sudah sukses dengan wanita. Nanti saya juga bawa pembicara wanita juga ya. Semoga pada bisa nih teman-teman wanita saya. Pasti bisa lah kalau saya yang bilang kan. Ntar kamu ketemu teman-teman wanita saya. Tapi awas ya dilaba ya, saya bully kamu. Oke, jadi cepetan daftar supaya duduknya di depan. Oke. Kalau semakin belakang nanti semakin jauh. Seperti itu. Oke. Nah, itu apa namanya? Saya sudah kasih juga tuh vouchernya, digunain tuh. Kalau kamunya sendiri nggak bisa ikut seminar, kamu mau kasih ke teman kamu vouchernya, ya udah kasih aja. Biar dia pakai vouchernya, tapi minta konfirmasi dari kamu pada saat daftar. Jadi pada saat daftar, dia daftar, kamu konfirmasi pakai email kamu. Semuanya informasi ada di seminarpw.com ya, seminarpw.com. Dah, sekarang kita bertanya lagi. Siapa yang mau bertanya? Tulis tanya di chat, saya jawab segera. Ayo. Bang Ron, gue mau tanya kalau ngerubah mindset. Nulisnya ngaco mindset. Alay. Soalnya gue sama orang tua gue nggak boleh pacaran sebelum kerja. Namun gue gue mau pacaran supaya jangan keluar tekanan orang tua. Ya udah backstreet. Bang Ron mau tanya nih, kenapa saya kalau lihat cewek sepertinya biasa aja? Apa ini gara-gara mindset saya sendiri? Thanks, karena kamu mungkin homo. Kazuto, Ron, menurut lu kenalan enaknya dikenalin sama temen atau langsung directly? Sama aja, mau kenalan temen, mau directly terserah. Yang penting kalau jodoh ya jadi. Mau dikenalin langsung kayak, mau dikenalin sama temen kayak, kalau nggak jodoh ya nggak jadi. Ingat, lampu hijau ya. Arek Surabaya, lebih intim sama teman wanita yang sudah lama kenal. Ya udah, sama sudah yang lama kenal aja. Gitu, kalau yang lain nggak lebih intim ya nggak apa-apa ya. Mungkin kamu harus belajar intim juga sama yang baru kenal. Tapi kalau sama yang lama kamu lebih intim ya udah sama yang lama aja ya. Yang baru-baru buat saya. Oke. Bang Ron, kalau belum punya KTP verifikasinya gimana? Kamu umur berapa belum punya KTP? Saya nggak mau yang bukan rakyat maksud saya, yang warga negara gelap di Indonesia ikut seminar saya. Bahaya nanti ya. Ntar saya bisa dituntut sama negaranya. Ntar negaranya bilang, cowok-cowok di sini cupu pengen ikut Ronald Frank susah gitu. Tapi kok dia bisa sih? Nah, saya nggak mau dibilang kayak gitu ya. Jadi harus pakai KTP. Kalau kamu misalnya belum punya KTP, bikin KTP, masih ada 1 bulan ya. Tapi kalau misalnya kamu udah umurnya 18 tahun belum ada KTP atau hilang atau gimana, ya kamu pakai KTP orang tua kamu juga ya. Coba aja ya. Nanti telepon ada PW Support, kamu telepon PW Support, itu bisa diatur lah. Oke, paling nanti biaya seminarnya dikali 2. Oke. Lebih intim sama lebih intim sama teman wanita yang sudah lama kenal. Caranya gimana? Ya udah intim aja. Intim aja, emang kenapa? Kalau udah kenal kamu bisa lebih intim kan, pegang-pegang dia, pegang rambutnya. Oke. Berkaitan dengan modul kenangan indah atau apa itu, sama caranya kayak feature projection. Kalau bisa boleh contoh kasusnya seperti apa kenangan indah itu. Saya alumni PW juga. Loh, kalau kamu alumni PW masa nggak tahu kenangan? Enggak ya. Oh iya. Kamu harus ikut seminar yang ini. Seminar relationship. Nanti tuh ada tuh tanggal berapa tuh. Kamu lihat aja di situ. Itu dikupas tuntas spesifik kenangan indah. Jadi kenangan indah itu paling penting pas sudah pacaran, supaya dia pacarannya awet sama kamu. Dia harus punya kenangan indah, karena kalau kenangan indah dia susah ngelepasin kamu ya. Oke. Ya.
Kalau intim sama teman lama, cewek, terus dia ilfil gimana tuh? Ya nasib lo. Bang Ron, kemarin gue pakai teknik nama tengah, tapi nggak sukses, malah dibilang alay. Ya, jadi kalau kamu menggunakan teknik nama tengah, dandanan kamu alay, ya udah dibilang alay. Makanya dandan kamu dandan yang keren, supaya kamu nggak dibilang alay. Karena kalau saya ngomong teknik nama tengah, dandanan saya alay, ya pasti dibilang alay. Oke? Atau mungkin suara kamu juga suara anak alay. Seperti itu. Ya, coba kamu bandingkan suara kamu sama Charlie ST12. Kalau mirip-mirip ya udah berarti kamu anak alay. Sekian. Oke. Mana lagi nih pertanyaan yang berkualitas gitu loh. Bikin stres aja. Doni, pertanyaan saya, Bro. Mana pertanyaannya? Nggak ada pertanyaan juga. Oke, ini ada nih, Bang. Jangan panggil saya Bang, panggil saya Koko. Kalau mau mulai kenalan, kadang saya pikirnya terlalu banyak miss. Waktu kurang tepat lah, lagi ramai, kurang siap, dan lain-lain. Tipsnya gimana mengatasinya? Ciptakan tekanan. Oke? Kamu punya duit 10 juta, kasih saya duit 10 jutanya. Bilang, kalau dalam waktu 2 minggu saya belum bisa ngomong sama cewek, ambil tuh duit. Nah, kayak gitu ya. Ciptakan tekanan. Jadi kalau untuk maju harus ada tekanan. Kalau nggak ada tekanan ya nggak maju. Kan gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kamu emang susah ngomong langsung sama wanita, kamu pengen pakai sosial media, atau pengen pakai dari social network, atau update status BBM, itu bisa juga. Nggak mesti dipaksakan untuk satu cara. Makanya saya kasih kamu caranya banyak. Kamu tinggal milih mau yang mana. Kalau satunya males, pakai yang satu lagi gitu ya. Jadi sangat simple. Oke. Kenapa Bang kalau di tempat sendiri kurang keluar PD-nya, tapi kalau di tempat lain suka berhasil? Mungkin kocokannya kurang bagus ya. Kalau kocokannya bagus, nanti keluar PD-nya. Oke? Nanya kok, gue kenalin sama temen cewek ke banyak temen-temennya. Tapi dia bilang, hati-hati loh, dia playboy. Reaksi gue bilang gini sama yang bilang kamu playboy. Oh ya, aku playboy. Terus kamu takut ya kenalin sama temen cewek kalau aku playboy. Kenapa? Kamu iri ya? Kamu cemburu ya? Kamu perhatian banget sih sama aku. Aku tambah cinta deh sama kamu. Nah, bilang seperti itu. Ingat tadi materinya. Kalau kamu dibilang playboy, kamu panik. Kamu akan dibully. Ya, ingat. Begitu panik, kamu jadi korban bully. Ya, jadi jangan panik kalau dibilang playboy. Hati-hati loh dia playboy. Kamu bilang, dan bangga lagi aku jadi playboy. Seperti itu, ya. Kamu perhatian banget sih sama playboy. Kamu suka ya sama aku. Iya, apaan sih kamu? Playboy, kan kamu yang bilang. Aduh, kamu tuh gimana sih, lemot. Kan tadi kamu bilang kayak gitu. Ya bisa lah pakai teknik flirting ya. Di 12 teknik jitu kan diajarin tuh ada teknik flirting. Dengarkan lagi. Ya. Pokoknya intinya ingat, kalau kamu panik, kamu dibully. Bahaya, ya. Oke. Satu lagi pertanyaan terakhir. Abis itu saya mau mau menjenguk Vicky Prasetyo dulu di penjara. Karena memang dia minta voucher seminar saya. Tapi kebetulan saya ingin menjenguk dia, jadi saya bisa kasih langsung voucher seminar. Dia sudah beberapa kali ikut seminar saya, cuma ya mungkin untuk merefresh pelajaran-pelajarannya mau ikut lagi ya. Oke? Baik, sepertinya sudah tidak ada nih pertanyaan. Nah, ini dia. Bagaimana menghadapi persaingan dengan pria lain? Ini penting. Bagaimana menghadapi persaingan dengan pria lain? Caranya adalah gampang. Jangan bersaing. Kenapa jangan bersaing? Karena pria yang bersaing memperebutkan wanita, yang keren itu wanitanya sampai pada bersaing. Sedangkan kalau kamu tidak bersaing, yang keren kamunya. Kenapa? Karena kamu yang diperebutkan wanita. Seperti itu. Itu mindset pertamanya dulu. Seperti itu. Jangan bersaing. Cool aja. Nah sekarang gini. Kalau cewek melihat cowok-cowok pada ngerebutin dia, yang ngerebutin dia itu cupu. Begitu ada satu cowok yang biasa aja, yang nggak ngerebutin dia, ceweknya lihat loh, kok ini cowok diem aja, sedangkan yang lain pada ngerebutin saya, ada apa ya sama dia? Kok dia cool banget sih?
Sepertinya aku jadi penasaran deh sama dia. Coba deh aku ajak ngomong. Nah, seperti itu. Jadi, nggak penting lah bersaing-bersaing. Ya, dari awal tuh nggak bersaing. Oke, santai aja. Eh, justru justru yang bersaing itu mereka udah kalah step sama kamu. Kenapa? Karena mindsetnya aja udah ngaco. Mindsetnya mereka itu nyari cewek yang lampu kuning sama lampu merah. Kalau kamu diem-diem aja cool dan mencari yang lampu hijau, pasti berhasil. Ingat, intinya fokuskan ke lampu hijau. Oke? Dan ingat loh, ingat, di dunia ini paling yang lebih banyak itu cewek, bukan cowok. Kalau sampai cowok yang ngerebutin cewek, itu bodoh namanya. Kenapa? Karena yang langka itu cowok. Cewek yang harusnya ngerebutin cewek yang harusnya ngerebutin cowok. Seperti itu, ya. Dan cowok yang nggak ngerebutin cewek itu langka. Makanya dia jadi keren di mata cewek. Yang harusnya cowok itu kejar bukan cewek, tapi passionnya atau semangat hidupnya. Kalau dia kejar passion semangat hidup, dia jadi berkualitas. Nah, dia baru dikejar-kejar cewek. Kalau cowok ngejar-ngejar cewek, ya udah dia jadi apa nanti? Seperti itu ya. Itu kan udah dijelaskan di investasi emosi. Kalau kamu ngejar cewek, kamu berinvestasi emosi. Sedangkan kalau kamu tidak ngejar cewek, cewek yang ngejar kamu, dialah yang berinvestasi emosi. Kalau dari awal kamu sudah ngejar cewek, itu berarti kamu udah kalah karena kamu sudah berinvestasi emosi. Oke, jelas? Jelas ya? Sekarang tulis di chat, apakah kamu puas dengan pelatihan online yang sekarang? Kalau puas, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan dan plus schedule-schedule tambahan yang mungkin aja sebelum minggu depan. Oke? Jika puas, ketik di chat puas dan kita akhiri. Puas ya? Oke, kalau puas ketik cerot. Oke. Kalau ada wanita di sini satu aja, kita geng-beng ya semua ini. Oke, terakhir ya, pengumuman saya akan upload nih pelatihan online ini dalam sehari atau 2 hari ke depan. Ada videonya by the way. Nah, kamu bisa lihat saya memberikan gesture-gesture indah. Dan ingat juga kalau kamu dapat voucher ya, kamu udah dapat voucher, segera daftar seminar karena nanti harganya mau naik. Dan kalau kamu kelamaan, kamu duduknya di belakang. Kalau ingin dapatkan kursi di depan, segera daftar seminar sebelum harganya naik dan kamu malah duduk di belakang nanti ya. Kalau kamu nggak pakai vouchernya, kamu bisa kasih ke teman kamu, gitu. Ya. Dan ingat, kalau kamu ke seminar, ajak teman karena vouchernya bisa digandakan untuk 5 orang. Oke? Kalau kamu merasa modul 12 teknik Jitu itu sangat berharga dan berguna, dan pelatihan online sangat berharga dan berguna, dan hal-hal gratisan yang kasih sangat berharga dan berguna, nanti seminarnya kamu dapat yang lebih gila lagi. Oke, dapat yang lebih gila lagi. Bukan cuma kamu bisa ketemu saya ngomong langsung, dapat materi bagus, kamu bisa dapat teman-teman baru ketemu di sana, ntar kamu bisa ketemu teman-teman wanita saya juga, asal jangan dipegang ya. Boleh tanya-tanya tapi jangan dipegang. Kalau dipegang kamu saya bully. Oke? Oke, baik, terima kasih Channel Frank. Terima kasih telah mengikuti pelatihan online. Kalau kamu ingin lihat rekamannya, nanti cek lagi member area sehari 2 hari nanti saya upload ya, dan cek juga member area untuk pengumuman-pengumuman dan jadwal-jadwal tambahan buat pelatihan online yang mungkin saja saya adakan sebelum minggu depan. Oke, baik, Channel Frank. Terima kasih semua. Saya undur diri dulu karena saya mau menjenguk Vicky Prasetyo di penjara. Saya mau kasih voucher ke dia by the way. Oke. Kita akhiri aja di sini ya. Oke, Channel Frank, chatnya masih saya buka 5 menit, jadi kamu masih bisa chat 5 menit, setelah itu saya tutup, oke? Sampai jumpa lain kali.